Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 5, Bapak Wakil Ketua Komisi 5, Bapak Ibu anggota Komisi 5, yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan. Ini selaku ketua kelas Pak, selama kita melaksanakan pengelolaan arus balik dan arus mudik ini di tahun 2023, yang mewakili Menteri PUPR, Pak Sekjen, yang mewakili Ketua BMKB, yang mewakili Ketua Basarnas, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama kami menyampaikan permohonan maaf Pak Kakor Lantas, karena beliau pagi ini perjalanan Pak, dari Korea kembali ke Indonesia, sehingga beliau memerintahkan kami untuk menyampaikan evaluasi penanganan arus mudik dan arus balik pada tahun 2023 ini. Pengelolaan arus mudik dan arus balik seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri, ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi antara stakeholder dan seluruh masyarakat, sehingga hasilnya bisa kita rasakan sendiri pada saat arus mudik maupun arus balik. Ya. Dilihat dari angka-angka tadi, Pak Ketua sudah menyampaikan angka kecelakaan, kemudian pelanggaran, nanti kami akan sampaikan. Kegiatan yang mengawali kegiatan operasi atau pengelolaan arus mudik dan arus balik tahun 2003 ini, kami bersama-sama dengan stakeholder, Pak Menteri Perhubungan, dan kementerian lain, ini jauh-jauh hari melakukan survei, Pak, survei kesiapan sarana prasarana jalan, kemudian sistem atau aplikasi yang akan kita gunakan dalam manajemen operasi pengelolaan arus mudik dan arus balik ini. Ini sejak awal sampai pada pelaksanaan kolaborasi ini terus kita lakukan ya, dengan stakeholder, dengan kementerian lembaga yang terkait, ya, sehingga capaian dari keberhasilan ini bisa kita lihat dari beberapa indikator, parameter selama pelaksanaan arus mudik dan balik pada tahun 2023 ini. Adapun faktor pendukung keberhasilan pada operasi pengelolaan arus mudik dan balik tahun ini, yang pertama adalah sinergi dan kolaborasi seperti kami sampaikan tadi. Kemudian adanya regulasi tentang pembatasan dan pengaturan arus lalu lintas selama kegiatan arus mudik maupun arus balik dengan ditandatangani SKB atau surat keputusan bersama antara Korlantas, Dirjen Hubdad, dan Bina Marga. Ini sangat efektif untuk membatasi kendaraan yang beroperasi di jalan. Kemudian kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui beberapa media, kami terus update, kami terus sampaikan kepada masyarakat tentang situasi arus lalu lintas maupun rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Ini perintah Pak Kapolri itu 4 jam sebelum pelaksanaan rekayasa lalu lintas kita harus sampaikan kepada media, sehingga masyarakat ini tidak terjebak dalam kemacetan nantinya. Kemudian yang keempat, tambahan lajur di ruas tol Jakarta Cikampek ini sangat membantu melancarkan arus lalu lintas khususnya di ruas tol Jakarta Cikampek. Ada 4 lajur saat ini. Kemudian sarana prasarana pendukung infrastruktur jalan terutama di Pantura ini juga sudah cukup baik Pak dan optimal, sehingga juga ini memperlancar arus lalu lintas yang ada di jalan arteri. Kemudian pusat K3I yang sangat dinamis dan kolaboratif ini dengan posko yang ada di Kementerian Perhubungan mempercepat eksekusi pada saat terjadinya hambatan-hambatan atau permasalahan yang ada di jalan, sehingga anggota yang ada di jalan dari kementerian dan sebagainya ini cepat mengeksekusi, cepat mengurai kemacetan, contohnya ini bisa cepat diurai oleh anggota yang di lapangan. Ini berkat pusat K3I kita yang
terhubung dengan pusat K3I atau posko yang ada di Kementerian Perhubungan. Kemudian untuk operasi kepolisian tahun ini, kita mengerahkan 148.000 personil, baik itu dari instansi Polri sendiri maupun instansi terkait. Ini yang tersprint, Pak, atau ada surat perintahnya. Namun hampir 2/3 kekuatan Polri pada saat kegiatan operasi ini kita turunkan ke jalan, sehingga di luar yang terlibat operasi langsung juga kita melakukan kegiatan rutin yang mendukung kegiatan operasi kepolisian ini. Kemudian ini yang sangat membantu juga beberapa cara bertindak yang kita lakukan baik di jalan tol yang fungsional maupun yang existing, kemudian di arteri dan wisata, kemudian pengaturan di pelabuhan, ini sangat membantu kelancaran operasi kepolisian atau rekayasa lalu lintas yang kita lakukan selama kegiatan operasi Ketupat tahun 2023 ini. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi hal baru terutama di pelabuhan, dengan dibukanya 2 pelabuhan, Ciwandan dan Bojonegara, ini mengurangi arus atau antrian yang menuju ke Merak. Untuk Ciwandan sendiri, ini dikhususkan untuk kendaraan roda 2 dan angkutan barang. Kemudian untuk Bojonegara, ini dikhususkan untuk kendaraan yang bertonasi besar. Sehingga arus yang menuju Merak, ini hanya kendaraan kecil, kendaraan pribadi. Kapasitas di Merak sendiri ini sangat tercukupi dengan pembukaan 2 pelabuhan tersebut. Ini sangat membantu sekali, Pak, kelancaran arus lalu lintas terutama yang menuju ke Sumatera. Kemudian kita juga melaksanakan beberapa kegiatan operasi rutin yang ditingkatkan sebelum operasi Ketupat karena ada perubahan libur bersama yang diajukan libur bersama, sehingga Pak Kapolri memerintahkan kepada jajaran untuk melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan 7 hari sebelum pelaksanaan operasi Ketupat. Kemudian selama operasi Ketupat juga sudah kita lakukan, kemudian setelah operasi Ketupat juga kita tambah 7 hari dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ini untuk mengantisipasi para pemudik yang mungkin mengambil arus balik setelah kegiatan operasi Ketupat, mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 untuk KRYD. Kemudian masuk ke data pelanggaran dan kecelakaan. Ini kami sampaikan kepada Bapak Ketua dan seluruh anggota Komisi 5. Untuk data pelanggaran kami tetap melakukan penegakan hukum, terutama dengan basis IT, dengan ETLE. Ada peningkatan sebesar 77% untuk ETLE statis, kemudian 95% untuk ETLE mobile. Sedangkan untuk penindakan pelanggaran di tempat, ini ada penurunan minus 43% karena dalam operasi Ketupat tahun 2023 ini kita tidak melakukan penegakan hukum tilang di tempat, artinya hanya yang berbasis IT saja. Adapun penegakan hukum dengan melakukan teguran, ini ada 629.000 teguran yang disampaikan oleh anggota yang ada di lapangan. Pada masa Lebaran tahun 2023, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, angka kecelakaan lalu lintas ini menurun sekitar 18% jika dibandingkan dengan tahun Lebaran tahun lalu. Kemudian tingkat fatalitas juga ada penurunan, berkurang menjadi 772 kasus, atau berkurang 722 kasus. Ini syukur alhamdulillah ada penurunan tingkat fatalitas, kemudian untuk luka berat juga ada penurunan, begitu juga dengan luka ringan. Selama operasi Ketupat tahun ini,
jumlah korban kecelakaan secara keseluruhan mencapai 5.916 jiwa. Dibandingkan dengan tahun lalu, ini ada penurunan seperti kami sampaikan tadi, 772 kasus. Pada tahun 2023, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan pada masa Lebaran berkurang 28%, yakni dari tahun lalu 745 jiwa meninggal dunia, tahun ini hanya 534 jiwa. Begitu juga dengan luka ringan dan luka berat. Kemudian kalau kita pilah kecelakaan di jalan tol dan jalan non-tol, jumlah kecelakaan di jalan tol pada tahun 2023 mengalami penurunan 18% dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sejumlah 761 dengan korban meninggal dunia turun sebesar 29% atau sejumlah 215 orang. Sedangkan laka lantas di jalan non-tol mengalami penurunan 19%, sejumlah 11 orang dari 57 orang di tahun 2022 menjadi 46 orang di tahun 2023. Namun untuk di luar tol atau di jalan non-tol, untuk korban meninggal dunia mengalami peningkatan sejumlah 27%, dari 15 orang pada tahun 2022 menjadi 19 orang pada tahun 2023. Lanjut ke slide 13. Pada tahun ini, SKB memutuskan untuk membatasi kendaraan dengan ganjil genap. Kami mencatat beberapa pelanggaran terhadap ganjil genap pada masa mudik tahun ini. Total pelanggaran ganjil genap pada arus mudik sebanyak 179 perkara. Dan pada arus balik ada 619 perkara. Yang terbanyak ini pada H+7 atau pada arus balik ini sebanyak 289 pelanggaran. Kemudian kami lihat untuk volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta ini tertinggi berada di 4 gerbang tol utama, terjadi pada H-3 sejumlah 259.010 kendaraan. Ini sebagai puncak arus mudik pada tahun 2023 ini. Begitu juga dengan volume arus lalin yang masuk dari gerbang tol utama tertinggi terjadi pada H+2 dan H+7 yaitu sejumlah 265.660 kendaraan dan 157 kendaraan. Kemudian pada kedua gerbang tol tersebut, realisasi volume lalu lintas keluar Jakarta atau ke arah timur H-8 sampai dengan H+2 terjadi kenaikan, yaitu 1 juta lebih, naik 8% terhadap Lebaran tahun lalu. Kemudian terhadap lalu lintas normal ini naik 82%. Volume tertinggi terjadi pada hari Rabu tanggal 19, ini sebagai puncak arus mudik. Ya. Ada 163.829 kendaraan atau naik 20,92% terhadap Lebaran tahun lalu. Ini gerbang tol Cikatama dan Cikatama Kalitama. Jadi 2 gerbang ini Pak untuk arah timur. Kemudian slide 16. Frekuensi kendaraan sangat tinggi diantisipasi oleh stakeholder maupun yang dilakukan sejumlah langkah mitigasi. Ada sejumlah kebijakan yang telah dilakukan demi kelancaran arus lalu lintas, di antaranya memberlakukan kebijakan
lawan arus atau kontraflow di beberapa ruas jalan tol, kemudian memberlakukan sistem satu arah atau one way pada ruas jalan tol. Seperti kita lihat untuk selama arus mudik ini ada 23 kali kontraflow, kemudian one way ada 10 kali, pada saat arus balik ada 24 kali kita melakukan kontraflow, dan one way ada 9 kali. Ini di jalan tol. Kemudian di lokal Jawa Tengah ini ada beberapa kali kita melakukan rekayasa lalu lintas. Pada saat arus mudik kita melakukan one way 1 kali. Kemudian pada saat arus balik kita melakukan kontraflow 1 kali. Ini di Jawa Tengah, kemudian one way 1 kali. Lanjut, untuk di jalan non tol kita juga melakukan beberapa rekayasa lalu lintas di beberapa Polda. Di Polda Jabar ini di Kadung Hora, kemudian di Limbangan, itu beberapa kali kita melakukan one way untuk melancarkan arus lalu lintas pada saat arus mudik maupun balik. Kemudian di Jawa Tengah itu ada di jalur Paguyangan, Bumiayu, juga melakukan one way beberapa kali. Kemudian di Sumbar, ini di pertigaan Cicincin melakukan one way 7 kali. Kemudian di jalur wisata, seperti kita lihat di Lembang ini beberapa kali pada saat ke atas maupun ke bawah melakukan one way. Di Puncak ini pada saat arus pada saat wisata setelah Lebaran ini beberapa kali kita melakukan one way baik ke atas maupun ke bawah. Lanjut. Kemudian untuk delay system kita melakukan beberapa kali. Yang pertama di kilometer 43 yang mengarah ke Merak, kita melakukan delay system 4 kali dengan jumlah kendaraan yang kita delaykan 4.800. Ini selama kurang lebih 1 jam. Ini mengurangi antrian ke Pelabuhan Merak. Kemudian di rest area 68 ada 2 kali kita melakukan delay system dengan jumlah kendaraan ada 2.100, ini sama kurang lebih 1 jam. Lanjut. Beberapa temuan ini mungkin yang perlu kita antisipasi nanti pada saat tahun 2023. Yang pertama di Pelabuhan Ciwandan ini sempat terjadi antrian yang cukup panjang untuk kendaraan, sehingga di buffer zone yang sudah kita siapkan ini juga masih melebihi kapasitas yang ada, sehingga kita harus membuka buffer zone yang lain. Ini akibat dari kapal pandu yang mengarahkan kapal tersebut ke Pelabuhan Ciwandan ini mengalami keterlambatan, sehingga bongkar muat ini cukup lama waktunya, harus menunggu 1 jam lebih. Ini mungkin untuk tahun depan untuk penggunaan Ciwandan ini juga bisa disiapkan lebih baik lagi sehingga waktu bongkar muat ini bisa lebih cepat. Kemudian adanya perlambatan lalu lintas menjelang lokasi rest area, ini tahun ini juga masih terjadi, Pak, karena animo masyarakat yang mau masuk area ini tidak terelakkan. Kami sudah melaksanakan buka tutup, namun ini masih terjadi pelambatan. Kapasitas rest area ini yang masih sangat terbatas, kemudian infrastruktur pada jalur arteri yang mungkin masih ada beberapa titik, terutama di jalur selatan-selatan, ini masih kurang memadai. Kemudian jalur arteri, jalur wisata, ini masih perlu kita lakukan rekayasa lalu lintas karena keterbatasan kapasitas atau volume jalan yang ada. Kemudian efektivitas pengaturan angkutan barang ini pada saat arus mudik 95%, ini para pengusaha ini cukup taat, Pak. Jadi hanya 5% saja yang masih kita temukan ya, tetap beroperasi pada saat yang sudah dibatasi. Pada saat arus balik ini ada 92% yang taat untuk pembatasan kendaraan ini. Kemudian untuk diskon ini
kalau kami lihat dari persentasenya belum efektif untuk memecah arus mudik maupun balik. Ini kami lihat angkanya masih cukup tinggi pada tanggal-tanggal tertentu. Kemudian himbauan pemerintah ini dirasakan sangat efektif ya, untuk membagi masyarakat pada saat arus balik, sehingga puncak yang diperkirakan pada tanggal 25 itu 200.000 lebih, ini bisa terpecahkan, Pak. Lanjut. Beberapa kesimpulan yang kami sampaikan, yang pertama, secara keseluruhan operasi ketupat pada tahun 2023 ini cukup baik, berjalan lancar. Kemudian yang kedua, beberapa titik kepadatan dapat diurai dengan cepat melalui diskresi kepolisian dengan rekayasa lalu lintas dan kesigapan tim urai serta pengendalian dari command center melalui CCTV maupun peta digital yang ada. Yang ketiga, berjalannya sistem koordinasi, komunikasi, komando, dan pengendalian dan kolaborasi antara stakeholder yang baik pada saat pelaksanaan maupun sebelum pelaksanaan operasi, ini cukup membantu keberhasilan daripada operasi ketupat tahun 2003 ini. Keempat, terlaksananya manajemen media dengan baik pada saat pelaksanaan arus mudik maupun balik, maupun pada saat sebelum pelaksanaan operasi. Ini terbukti masyarakat bisa membagi ya, waktu mudik maupun waktu baliknya, sehingga tidak menumpuk pada tanggal-tanggal tertentu. Ketaatan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas dan mengikuti arahan petugas di jalan serta efektivitas pemberlakuan SKB. Ini SKB ini sangat efektif sekali, Pak, untuk mengurangi beban jalan, ya, untuk membatasi operasional kendaraan yang ada di jalan. Ini mungkin untuk tahun-tahun berikutnya juga perlu ada regulasi ini, sehingga kami petugas di lapangan ini ada satu payung hukum untuk melakukan diskresi kepolisian. Lanjut, rekomendasi. Yang pertama, kami mengusulkan kepada operator ruas tol Jalan Cipali, terutama, untuk melengkapi sarana prasarana pendukung, water barrier di unit turn, kemudian traffic cone, guardrail pada median, dan pemasangan tiang pembatas di U-turn, serta pemasangan CCTV. Kami di command center ini tidak bisa melihat situasi arus lalu lintas yang ada di tol Cipali, karena CCTV yang ada ini kualitasnya kurang bagus, kemudian masih terbatas sekali. Yang kedua, kami mengusulkan kepada operator ruas jalan tol untuk... Saya interupsi dulu. Pengelola Cipali ada di sini? Ada? Bapak siapanya, Pak? Direktur operasi. Bapak dengarkan ini ya. Saya lihat Bapak main handphone dari tadi loh. Ya, tolong disimak ini. Ini masalah Cipali. Kualitas CCTV-nya tidak memadai. Ini Cipali ini kan paling padat ini. Silahkan dilanjut, Pak. Kita kasih catatan penting ini. Lanjut, yang kedua, mengusulkan kepada operator ruas tol Cipali, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, untuk menambah satu lajur, ya, baik sisi jalur A maupun sisi jalur B, sehingga ini menjadi 3 lajur, 6 lajur pada saat nanti kalau digunakan semua. Karena dengan 2 lajur, kemudian dari Cikampek sudah 4 lajur, ini akan terjadi bottleneck nanti, Pak. Yang ketiga, untuk penambahan rest area, ini flow masuknya disarankan untuk tidak terlalu dekat dengan main road. Nanti kalau ada pembangunan rest area, jadi antara pintu masuk ke rest area dan main road ini tidak terlalu dekat. Mungkin bisa mencontoh di rest area pabrik gula itu, Pak, di Brebes, itu untuk flow masuknya itu ke belakang dulu jauh, sehingga tidak mempengaruhi arus lalu lintas yang ada di main road. Kemudian kami juga mengusulkan untuk menambah kapasitas rest area, karena kapasitas rest area ini sangat terbatas sekali, sehingga berakibat pada main road nantinya ketika area parkir ini sudah penuh di sana di jalan di dalam.
Jadi kami mungkin lebih menyarankan menambah kapasitas rest area daripada menambah jumlah rest area. Sehingga kapasitasnya lebih banyak, rest areanya mungkin sedikit, sehingga trouble spot yang ada nantinya juga sedikit. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya mohon arahan dari Bapak Ketua dan seluruh anggota Komisi 5. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak An dari Gakumnya Korlantas Polri. Saya mencatat beberapa hal penting Pak. Ini menurut saya krusial pengaruhnya terhadap lancar tidaknya balik dan mudik lebaran. Salah satu hal yang sangat simpel tadi soal CCTV Pak. Tol Cipali ini kan tol tua Pak. Untungnya udah banyak banget itu. Beli CCTV aja kagak kuat. Minta sama Komisi 5 Pak, kita anggarkan di sini. Kita anggarkan di sini aja nanti CCTV-nya. Masa nggak bisa? Kalau nggak, Pak Sekjen, evaluasi aja tuh. Siapa pengelola Cipali itu? Kita mau bentuk panja kemarin jalan tol. Salah satunya begini-begini nih kita mau. Jangan ngeruk untung doang. Saya nggak marah Pak kalau tolnya baru kemarin operasi. Ini Cipali ini tol tua Pak, tol lama. Udah kipas-kipas Pak dia. Masa beli CCTV aja nggak kuat yang bagus, yang bisa dimonitor enak oleh Polri. Sampai Bapak mesti laporkan di rapat ini. Coba, ini rapat ini dimonitor seluruh rakyat Indonesia Pak. Semua nonton ini live. Lipe Pak. Rapat ini, semua orang lihat. Betapa malunya coba Cipali, CCTV-nya tidak standar. Tol segitu gede, segitu ramai, waduh tol itu Pak, kata orang bilang kalau makanan itu ibaratnya itu waduh belemak Pak kata kami itu. Wah, itu tol yang tinggi sekali lalu lintas kendaraannya. Semua tahulah kita, masa CCTV aja nggak kuat beli. Ini Pak Munir ya, Kepala BPJT, Pak Munir nih PR Bapak ini. Saya minta nanti Lebaran tahun berikutnya, ini kalau bisa udah diperbaiki. Cipali dengan depan mata kita Pak ini. Ya, jadi saya koreksi nih kalau soal Cipali ini. Terima kasih Pak. Kakor Lantas sudah kasih informasi ke kita. Saya pikir Pak, ini yang saya bilang tadi, saya mau dengar dari Korlantas, Bapak lebih tahu detail di mana masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan memudik dan balik lebaran ini. Saya rasa Pak Sekjen, tadi Bapak mewakili Menteri PU, kemudian sini juga hadir Pak Dirjen Bina Marga. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Korlantas ini Pak PR kita ke depan yang perlu kita perbaiki. Cara masuk dan keluarnya rest area dan seterusnya, perlu perbanyak ya rest area dan seterusnya. Tadi saya diskusi kecil dengan Pak Ridwan di sini. Pak, saya bilang memang ini tidak mudah. Tidak mudahnya apa? Kita tidak bisa memprediksi berapa banyak orang yang mudik tahun ini. Itu sesuatu yang tidak gampang diprediksi Pak. Tidak mudah. Ya, dan itu pengaruhnya di jalan itu besar sekali. Ya, ibarat orang pesta, Pak. Hari ini datang 100 orang, tiba-tiba meledak, besok bisa datang 1000 orang. Ini tidak gampang, tapi temuan-temuan yang ada di lapangan seperti yang ditemukan oleh Pak dari Korlantas tadi, Pak An yang disampaikan oleh Direktur Gakumnya, saya rasa ini yang harus kita perbaiki. Ini dua hal nih Pak, kalau menurut saya dapat, ada PR-nya PU dan ada PR-nya perhubungan. Kemudian soal regulasi tadi Pak Korlantas ya, Pak tadi mengharapkan ada perbaikan regulasi terkait dengan koordinasi dan seterusnya. Kita kemarin mau merevisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pak. Ya ini mungkin kita perlu duduk bareng lagi nih Pak Menteri Perhubungan. Ini keluarnya dari mulut Korlantas ini, bahwa perlu ada perbaikan regulasi. Ya, kemarin kan perdebatan kita kan soal kewenangan, udah kita nggak usah rubah kewenangan yang sudah ada. Polri sudah dengan instrumen peralatan, sumber daya manusia, kewenangannya sudah. Nggak perlu kita perdebatkan itu.
Tetapi sisi yang perlu kita perbaiki dari lalu lintas dan angkutan jalan soal preservasi. Itu loh. Ini Pak Edi Rardian ada di sini. Dulu kita bahas undang-undang jalan kan Pak. Kita enggak bisa masukkan preservasi Pak. Kenapa? Pertanyaannya Pak Edi Rardian ini kalau preservasinya dimasukkan di undang-undang jalan, duitnya dari mana? Kan di situ Pak mentok kita dulu, nggak bisa kita bicara. Uangnya dari mana? Tuh loh. Nah nanti di undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan kalau kita revisi, kita cari sumber pembiayaan, kita undang Kementerian Keuangan, kita undang Bappenas, bareng-bareng kita cari ini kalau preservasi kita tangani gimana. Sekarang kan nggak mungkin Pak mau kita bagus, karena mengikut siklus preservasi di tempat Pak Edi Rardian itu kan mengikut siklus anggaran Pak. Bahas dulu nota keuangan pemerintah, setelah nota keuangan pemerintah, pra-anggaran kita bahas detail dulu, selesai ketok 1 tahun Pak. Pak bayangkan, yang lubang jalan tadi diameternya baru 40 cm, 1 tahun udah 5 meter Pak. Nah 5 meter ini bukan soal 5 meter memperbaikinya, yang kita sayangkan di 5 meter ini, berapa banyak nyawa yang melayang di sini. Ini masalah, betul enggak Pak Basarnas? Nah ini yang kita mau perbaiki kemarin Pak, ini sekarang area ini, bebas hukum ini Pak Hamka. Nggak ada yang ngatur ini Pak nih. Dari kecil ke gede sampai makan korban. Ini belum kita urus di Komisi 5 ini. Nah, jadi itu Pak Menteri. Maka kita mau revisi kemarin lalu lintas dan angkutan jalan. Sampai Pak Komisi 5 ini enggak punya legislasi untuk tahun ini. Gara-gara itu kemarin batal. Jadi kita dibenturkan Pak, seolah-olah kami mau mengganggu kewenangannya Polri. Saya buka aja, nggak ada, kita udah sepakat itu. Peralatan dia punya semua, sumber daya di Pak Kapolri semua. Terus kita pindahkan ke perhubungan, memang perhubungan siap. Kita nggak ngawur juga lah ngurus undang-undang ini. Pakai logika juga kita Pak, nggak perlu kita yang mikir yang aneh-aneh. Tapi yang masih belum bisa diatur ini, kan kami dulu menyelesaikan undang-undang jalan. Kenapa dulu kita putar undang-undang jalan dulu, supaya yang mana yang tidak bisa kita atur di undang-undang jalan, kita perbaiki di lalu lintas dan angkutan jalan. Contoh preservasi Pak, tidak ada jalan keluar hari ini Pak Menteri Perhubungan. Sehingga PR Bapak ini masalah ini, soal preservasi ini. Pak Edi Rardian enggak bisa Pak, nama kami kalau menganggarkan di sini kan ya sesuatu yang kita anggarkan yang beliau kerjakan, yang tidak dianggarkan yang nggak bisa dikerjakan Pak. Nah kalau preservasinya ada lubang kecil tutup, lubang kecil tutup, lubang kecil tutup. Oh itu saya rasa juga biayanya murah Pak. Itu yang kita mau, ada efisiensi dalam perawatan jalan. Terima kasih Pak Korlantas, ini masukan penting. Saya baca satu persatu tadi, nih Pak, supaya ini jadi bahan evaluasi kita. Terima kasih, selanjutnya BMKG dengan Basarnas mungkin singkat-singkat saja Pak ya. Ya saya rasa paling soal kalau BMKG cuaca, cepat enggak nyampe ke masyarakat. Kalau tidak cepat kendalanya di mana, alatnya kurang kah? Paling itu nanti diskusinya. Kami perlu peralatan ini lagi Pak, supaya cepat nyampe di masyarakat. Ayo kita perbaiki. Kemudian Basarnas, ya saya tahu lah Basarnas ini ya anggarannya kecil. Sampai ketua komisi bikin surat nggak nambah juga duitnya Pak. Ya sudah, silakan Pak. Dari BMKG dulu, lanjut Basarnas singkat saja. Silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 5 DPR RI, yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, Pak Sekjen PUPR, Pak Korlantas atau yang mewakili, Pak Sestama Basarnas, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami bekerja di bawah koordinasi Bapak Menteri Perhubungan dan kami juga mendirikan posko di sana selama 24 jam dalam sehari dan alhamdulillah pelaksanaan pelayanan BMKG berjalan dengan lancar dan kami dapat melaporkan tidak seperti angkutan Natal dan Tahun Baru di mana ada TMC. Alhamdulillah pada saat angkutan Lebaran ini kondisi cuaca cukup baik ya. Memang ada beberapa hujan, tapi intensitas sedang ya, ringan dan sedang di beberapa spot sehingga tidak diperlukan TMC. Bapak Ibu yang saya hormati,
kami memberikan pelayanan, ada 10 jenis pelayanan cuaca, terutama kami sampaikan melalui media sosial, termasuk info BMKG, di mana sudah ada subscriber sebanyak 8,5 juta, sehingga kami harapkan tentunya masyarakat bisa memanfaatkan info terkini, terutama cuaca dalam melaksanakan kegiatan. Nah, ini lanjut di halaman 8 adalah salah satu contoh produk informasi cuaca jalur transportasi darat periode tahun 2023. Di sini kalau kita klik akan muncul lanjut info-info yang bisa dilihat oleh pengguna, dan dilihat dari sini contoh, ini kebetulan contoh kemarin Pak, tanggal 24 Mei, jadi ini masih ada. Dengan demikian setiap orang bisa mengecek kondisi cuaca pada saat dia melalui jalan tol. Nah, kemudian kami laporkan sesuai dengan arahan tadi Bapak Ketua, kami mencoba untuk memberikan sosialisasi, dan sejak tahun 2022 lalu terkait dengan info cuaca maritim kami melaksanakan sosialisasi dengan Sabandar, kemudian dengan operator, baik operator pelabuhan maupun operator angkutan di sekitar 50 lebih pelabuhan Pak, sehingga info-info cuaca maritim bisa dapat diterima dengan baik dan mendapatkan respon yang memadai dari operator untuk pelaksanaan di lapangan. Nah, selama angkutan lebaran lanjut, selain angkutan darat tentunya pada saat lanjut untuk baik di pelabuhan penyeberangan ya, di lintas penyeberangan lanjut, kemudian pada saat kita melaksanakan ibadah, kita juga meluncurkan produk informasi cuaca di masjid dan di kota besar. Kemudian selanjutnya pada saat pariwisata, biasanya setelah lebaran kan orang berwisata, kami juga meluncurkan produk informasi cuaca secara khusus di lokasi-lokasi wisata. Lanjut, kami laporkan berdasarkan info dari media, ada beberapa lanjut ya, ada beberapa yang kejadian ekstrim. Lanjut, di sini kita lihat misalkan di Sukabumi ya, kemudian banjir di Jambi, di Cilencang, di Aceh, kemudian di Pekanbaru, dan kami sebelumnya lanjut 2 hari sebelumnya sudah memberikan info di mana pada provinsi tersebut terdapat indikasi adanya cuaca ekstrim. Dan 2 sampai 3 jam sebelum kejadian, dengan memberikan nowcasting ya, kami memberikan info secara cepat ya, 2-3 jam sebelum kejadian, karena kita lihat dari radar maupun dari satelit, kita bisa memperkirakan bahwa di daerah tersebut akan terjadi hujan ekstrim, dan dengan pemodelan juga. Dan ini di tingkat kecamatan kita sudah sampaikan info-info kemungkinan 2-3 jam ke depan terjadinya cuaca ekstrim. Tentunya kami berkoordinasi ya dengan stakeholder terkait, baik melalui grup WhatsApp kan, di setiap lokasi, kepala stasiun biasanya punya grup WhatsApp dengan BPBD, dengan Polres ya, dengan dari Koramil ya, Kodim, dan juga pemerintah daerah untuk mengantisipasi apabila akan terjadi cuaca ekstrim. Kemudian kalau kita evaluasi lanjut ke halaman 24, kita evaluasi terkait dengan kinerja kami Pak. Dari nowcasting ya, dari 2-3 jam sebelumnya, rata-rata akurasi kita adalah 94% kalau kita lihat di wilayah Jabodetabek. Kemudian
Kalau kita lanjut, kita lihat untuk akurasi prediksi kita untuk 2 harian, itu rata-rata akurasi adalah 82%. Lanjut. Ini lanjut, kami sampaikan pula informasi terkait gempa bumi. Alhamdulillah walaupun terjadi 616 event gempa bumi, namun tidak ada yang berdampak serius kepada masyarakat. Dan kami laporkan beberapa dokumentasi yang di sini. Lanjut, pada saat posko di Kementerian Perhubungan, Pak Menteri dan Ketua Basarnas dan Kepala BMKG, lanjut, dan beberapa di posko-posko kami. Dan sebagai penutup, kami perlu sampaikan bahwa pada umumnya pelaksanaan pelayanan BMKG berjalan lancar dan ada sinergitas dengan kementerian lembaga terkait di bawah koordinasi Bapak Menteri Perhubungan. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan, PUPR, Korlantas, Basarnas atas dukungannya sehingga pelaksanaan berjalan dengan lancar. Kondisi cuaca selama Lebaran secara umum baik dan kondusif sesuai perakiraan BMKG, namun terdapat kejadian cuaca ekstrim yang telah mendapat informasi peringatan dini dari BMKG sebelumnya, sehingga perlu mendapat perhatian bersama sebagai bahan evaluasi mitigasi bencana ke depan. Selanjutnya kami mohon arahan dan bimbingan Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Komisi 5 DPR yang kami hormati, untuk kami dapat meningkatkan kinerja kami dalam melayani masyarakat. Terima kasih. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sestama BMKG. Selanjutnya Pak Eko dari Basarnas, saya persilahkan. Terima kasih yang terhormat Ketua Komisi 5 DPR RI selaku pimpinan rapat, yang saya hormati para Wakil Ketua dan para anggota Komisi 5 DPR RI yang berbahagia. Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang saya hormati Sekjen Kementerian PUPR, kemudian yang mewakili Kakor Lantas yaitu Bapak Dirgakum, Pak Aan, kemudian Pak Ses Tama BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan ridhonya kita dapat hadir di sini untuk rapat evaluasi angkutan Lebaran tahun 2023. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Kala Basarnas yang pada hari ini beliau melaksanakan dinas luar, dan terima kasih atas izin Ketua Komisi, kami Deputi Operasi diizinkan untuk mewakili beliau. Pada pelaksanaan siaga SAR khusus Lebaran arus tahun ini, Basarnas telah melaksanakan siaga SAR khusus Lebaran kurang lebih selama 21 hari, yaitu dari tanggal 13 April sampai dengan 3 Mei. Seluruh sumber daya, baik personil maupun sarana prasarana yang disiagakan di lokasi-lokasi strategis yang rawan terhadap kondisi kedaruratan akibat kecelakaan maupun bencana alam, khususnya di pelabuhan penyeberangan dan arus jalan tol dan ruas arus jalan tol yang menempatkan helikopter di Pelabuhan Merak dan Lampung, Bakauni, gerbang tol Kalikangkung Semarang, serta kapal-kapal SAR, sedangkan petugas siaga pelibatan unsur-unsur rescuer, anak buah kapal, Basarnas Special Group, kru helikopter, potensi SAR yang terlatih maupun personil pendukung lainnya. Monitoring dan komando pengendalian siaga dilakukan di posko-posko, baik itu posko mandiri maupun posko gabungan bersama di Kementerian Perhubungan dan di KL terkait, serta posko terpadu Kemenhub, kantor pusat, kantor SAR, pos SAR, unit siaga SAR maupun posko terpadu lainnya. Ini adalah lokasi siaga yang kita tampilkan.
Ketua, para wakil ketua, dan para anggota Komisi 5 yang saya hormati. Untuk menekan terjadinya kecelakaan dan jumlah korban jiwa pemudik, Basarnas telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi SAR sebelum dan selama berlangsungnya angkutan mudik dan balik Lebaran ini. Langkah-langkah preventif tersebut tidak hanya dilakukan dengan melaksanakan siaga posko maupun patroli mobile ke tempat-tempat yang rawan kedaruratan. Namun juga kita lakukan melalui latihan ataupun simulasi SAR dan sosialisasi keselamatan pada para penumpang kapal dan wisatawan. Pencegahan dan mitigasi SAR tersebut dilakukan baik secara internal maupun bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan potensi SAR terkait. Seperti simulasi penanggulangan kecelakaan kereta api, kami lakukan dengan PT KAI dan simulasi internal di seluruh kantor SAR, baik itu di daerah dan di provinsi. Demikian juga sosialisasi SAR dan keselamatan SAR diberikan pada para penumpang dan wisatawan di pelabuhan, rest area, bandara, dan tempat-tempat wisata bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, TNI Polri, pemerintah daerah, dan pengelola wisata. Ketua dan para wakil ketua, serta para anggota Komisi 5 yang berbahagia. Kami laporkan hasil pelaksanaan siaga SAR khusus Lebaran pada kurun waktu siaga SAR, total pelaksanaan operasi SAR selama siaga SAR khusus 2023 ini adalah sebanyak 136 operasi SAR dengan rincian 39 operasi SAR kecelakaan kapal, 5 operasi SAR bencana, 87 operasi SAR kondisi membahayakan manusia, dan 5 operasi SAR kecelakaan dengan penanganan khusus. Sedangkan kecelakaan pesawat udara, alhamdulillah saat ini nihil. Kantor SAR terbanyak yang melakukan operasi SAR adalah kantor SAR Semarang. Berikutnya kantor SAR Bandung, Jakarta, dan kantor SAR Surabaya. Kemudian kami laporkan juga rata-rata respon time kantor SAR dalam melaksanakan operasi SAR sebagai tindak lanjut terhadap kondisi kedaruratan yang dilaporkan oleh masyarakat pada tahun ini dengan rata-rata 16 menit. Alhamdulillah, ini mendapatkan peningkatan dari respon time tahun sebelumnya, yaitu 17,64 menit. Hal ini menunjukkan kesiapsiagaan operasi Basarnas dalam memenuhi di atas target rata-rata yang sudah ditetapkan, yaitu 25 menit. Ketua dan para wakil ketua, serta para anggota Komisi 5 yang berbahagia. Selama pelaksanaan siaga SAR khusus Lebaran tahun 2023, terdapat beberapa operasi SAR yang menjadi perhatian masyarakat. Pertama, kecelakaan dengan penanganan khusus, yaitu kecelakaan lalu lintas di Tol Semarang, yaitu pada kilometer 487 pada tanggal 14 April 2023. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban dengan rincian 12 orang selamat dan 8 orang meninggal dunia. Yang kedua, kondisi membahayakan manusia, yaitu kebakaran Trans Studio Mall Macini Sombala, yaitu Kecamatan Tamalate, Makassar pada tanggal 24 April 2023. Kita berhasil mengevakuasi 17 orang dan dalam kondisi selamat. Kemudian kecelakaan kapal KM Arif Jaya dengan rute dermaga Teluk Batang sampai Pelabuhan Muara Kubu yang kandas di perairan Muara Kubu, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ini daerahnya Bapak Ketua. Alhamdulillah pada tanggal 25 April kita berhasil menyelamatkan 148 orang dengan selamat, Bapak. Kemudian operasi SAR kecelakaan kapal speedboat Evelyn Kalisa 01 di perairan Guntung, Bapak, Kebutuhan Indra Hilir, Riau, pada tanggal 27 April 2023 yang menabrak kayu mengapung sehingga kapal terbalik. Hasil koordinasi dengan KNKT kami juga menggerakkan personil di sana. Hasil operasi sebanyak 64 orang berhasil kami selamatkan dan 12 orang dalam keadaan meninggal dunia. Ketua, para wakil ketua dan anggota Komisi 5 yang saya hormati. Tentu ada kendala selama pelaksanaan siaga SAR khusus
seperti keterbatasan sumber daya, baik personil, sarana prasarana maupun anggaran. Namun Basarnas tetap melaksanakan siaga dengan maksimal dengan mengerahkan seluruh potensi SAR terlatih di wilayah-wilayah yang berada di luar jangkauan kami. Dan untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Basarnas menyiagakan alut dan personil dengan skala prioritas, terutama di lokasi-lokasi yang paling rawan berpotensi terhadap kecelakaan dan bencana, seperti di pelabuhan penyeberangan, ruas jalan tol, dan tempat-tempat wisata dan keramaian. Secara umum, dapat kami laporkan bahwa siaga SAR khusus Lebaran tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, aman, dan sinergi dengan seluruh stakeholder dan potensi SAR. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan sebagai ketua kelas, karena kami adalah adik bungsu terakhir, Bapak. Di mana sebelum ada kejadian BMKG yang bertindak dan kami setelah kejadian. Jadi kami ini dua adik bungsu dari Bapak Menteri Perhubungan, Pak. Terima kasih atas bimbingannya dan sekali lagi terima kasih kepada Komisi 5 yang telah membimbing, mengarahkan kami sehingga kami bisa baik dan bermanfaat bagi seluruh warga negara Indonesia. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 5. Perhatian khusus yang kami catat dalam pelaksanaan siaga SAR ini adalah terjadi kondisi kedaruratan kecelakaan transportasi dan kondisi membahayakan manusia yang diakibatkan oleh faktor teknis dan non-teknis seperti kelebihan muatan kapal, mati mesin, kebocoran lambung kapal, serta kecelakaan lalu lintas akibat kelelahan pengemudi dan wisatawan yang kurang mematuhi rambu-rambu keselamatan saat berrekreasi. Mengingat keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama, maka dalam kesempatan ini kami menyarankan beberapa hal. Pertama, agar ke depan pemeriksaan kelautan kapal, perlengkapan, keselamatan, kapasitas dan kepatuhan penumpang terhadap keselamatan lebih ditingkatkan dan dicek secara berkala langsung sebelum dan saat pelayaran berjalan. Kedua, kapasitas rest area dan kami juga menghimbau kepada pengelola jalan tol apabila adanya suatu helipad di ruas jalan tol dan arteri agar ditambah sehingga pemudik mempunyai kesempatan istirahat yang cukup selama perjalanan. Yang ketiga, pengawasan terhadap keselamatan pengunjung ataupun wisatawan khusus di pantai agar lebih ditingkatkan dengan patroli langsung dan mitigasi dan pencegahannya. Keempat, sekali lagi kami memohon bantuan dan supportnya dari Komisi 5 agar anggaran kesiapsiagaan SAR peningkatan kapasitas personil dapat tidak dikurangi lagi, Pak. Karena ini kami sudah mengantisipasi semaksimal mungkin. Ketua, para wakil ketua, dan para anggota Komisi 5 yang saya hormati. Demikian kami sampaikan laporan pelaksanaan evaluasi siaga SAR khusus Lebaran tahun 2023. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian, bimbingan, dan arahannya kepada kami. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menganugerahkan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saya kalau Basarnas itu menyampaikan paparan, kalimat terakhirnya selalu saya tunggu, Pak. Tolong anggarannya ditambah. Saya udah catat, udah sering kali di sini, Pak. Pak Menteri Perhubungan, mungkin kami juga melihat, Pak, Basarnas ini perlu kita mendapat perhatian. Ini pesawat helinya sampai mereka mengoptimalkan heli yang tadinya sudah tidak jalan lagi, Pak. Ya, sekarang dibuat bisa terbang. Jangan sampai nanti yang menolong malah ditolong, Pak Menteri. Ini tadi niatnya nolong, tapi karena keterbatasan sarana prasarana malah dia yang perlu kita tolong, kan gitu. Jadi saya rasa ini
perlu mendapat perhatian kita karena Basarnas memang anggarannya turun terus nih Pak Menteri ya, dari tahun ke tahun turun terus. Kami melihat ada kesulitan lah pasti di Basarnas dalam menata kelola organisasi Basarnas itu sendiri, sementara Basarnas harus menyesuaikan diri dengan situasi dan perkembangan dan tantangan yang ada sampai saat ini. Sekarang sudah jam 12, sebentar lagi kita masuk sholat. Ya, sholat zuhur. Saya usul nih, kita rehat sebentar, karena penanya di sini 30 orang. Nah, baik yang online maupun offline. Jadi kalau kita tunggu ini habis, percuma juga aku pikir gitu loh. Lebih bagus kita istirahat dulu, sholat dulu, tenang-tenang, makan dulu, selesai kita lanjut rapat lagi. Setuju? Setuju ya? Ya, rapat saya skor selama 30 menit ya. 30 menit cukup ya? Cukup enggak? Buat makan plus sholat ya. Rapat saya skor, nanti kita masuk lagi jam 12.30. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.